Selamat malam, nama saya Saripa Bancin dengan NIM 213304010249, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Prima Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Hoptua Samosir. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 12, Sistem Akuntansi Biaya. Pendahuluan. Sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi, karena sebagai besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. 2. Sistem pengawasan produksi. Sistem pengawasan produksi. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah 1. Surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditunjukkan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk. 2. Daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan atau baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat orderan produksi. 3. Daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat orderan produksi. 4. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat orderan produksi. 5. Bukti pengambilan barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk pengambilan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. 6. Kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. 7. Laporan produksi selesai. Dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan dan fungsi akuntansi biaya. Fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah 1. Fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan orderan tersebut ke fungsi produksi. 2. Fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. 3. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan menggali kegiatan produksi. 4. Fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang digunakan. 5. Fungsi akuntansi biaya. Bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah 1. Prosedur order produksi. Dikeluarkan untuk mengkoordinasikan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. 2. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. 3. Prosedur pencatatan jam kerja tenaga langsung. Pelaksanaan kegiatan dalam daftar kegiatan produksi memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. 4. Prosedur produk selesai. Order prosedur yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. 3. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang digunakan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. 1. Order produksi yang belum selesai. 2. Order produksi yang telah selesai. 3. Harga pokok produksi jadi. 4. Harga pokok yang masih dalam proses pada saat tertentu. 5. Biaya menurut pusat biaya. 4. Dokumen yang digunakan.
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Surat orderan produksi. 2. Daftar kebutuhan bahan. 3. Daftar kegiatan produksi. 4. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. 5. Bukti pengambilan barang gudang. 6. Kartu jam kerja. 7. Laporan produksi selesai. 8. Bukti memorial. 9. Bukti kas keluar. 5. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah: 1. Jurnal pemakaian bahan baku, merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. 2. Jurnal umum, digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. 3. Register bukti kas keluar, digunakan untuk mencatat BOP, beban administrasi umum, dan beban pemasaran. 4. Kartu harga pokok produk. 5. Kartu biaya, buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan pemasaran. 6. Fungsi yang terkait. 6. Fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah: 1. Fungsi penjualan. 2. Fungsi produksi. 3. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. 4. Fungsi gudang. 5. Fungsi akuntansi biaya. 7. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah: 1. Prosedur order produksi. 2. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. 3. Prosedur pengembalian barang gudang. 4. Prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. 5. Prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. 6. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan pemasaran. 8. Unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian intern: organisasi, sistem otoritas, dan prosedur pencatatan dan pabrik yang sehat. Organisasi. 1. Fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. 2. Fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. 3. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. 4. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 1. Surat order produksi diotorisasi oleh kepada fungsi produksi. 2. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. 3. Bukti kas keluar diotorisasi oleh kepada fungsi akuntansi keuangan. 4. Daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepada fungsi produksi. 5. Daftar kerja kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepada fungsi produksi. 6. Kartu jam kerja diotorisasi oleh kepada fungsi produksi yang bersangkutan. Praktik yang sehat. 1. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor urut tercetak dan penggunanya dipertanggungjawabkan. 2. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. 3. Secara periodik dilakukan penghitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Sekian yang dapat saya jelaskan dalam topik 12. Tunggu pembahasan topik dalam topik 13. Terima kasih.